Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang Masya Allah ini sudah sekian lama kami tidak membuat video yang berupa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah mengirimkan kepada kami via DM atau via email dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan memulai lagi video tanya jawab bersama dengan Ustadz Sobirin yang Masya Allah. Saya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, sudah lama Ustadz ya? Mungkin hampir berapa tahun Ustadz kita Ustadz nggak bikin video Ustadz? 2 tahun lebih kayaknya. 2 tahun lebih, Masya Allah ya. Alhamdulillah hari ini saya akan bersama dengan Ustadz Sobirin. Insya Allah akan menjawab segala pertanyaan yang teman-teman telah kirimkan kepada kami. Nah Ustadz, ini untuk episode pertama kita Ustadz ya. Ini insya Allah kita bikinkan program namanya Ruang Tanu Ustadz ya. Jadi ada nanti bersama dengan Ustadz Sobirin, insya Allah kita akan mengupas beberapa pertanyaan yang insya Allah ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang mungkin masih bingung atau mempunyai pertanyaan yang sama dengan yang akan kita sampaikan Ustadz. Insya Allah. Ya, bismillah. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Lebih baik menikahi wanita yang berhijab tapi perilakunya masih buruk atau wanita yang tidak berhijab tapi perilakunya baik Ustaz? Gitu Ustaz? Ya. Apa ada seperti itu Mas? Ada Ustaz mungkin Ustaz. Oh, mungkin adanya di pertanyaan gitu. Iya, ya mungkin di dunia nyata banyak Ustaz. Baik, teman-teman kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang laki-laki menikahinya, tentu dia itu ada 5 hal yang kata Nabi itu Mas. Di antaranya 5 hal itu yang semua orang itu ya kata Nabi itu dia itu menikahi wanita karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Kemudian kalau ingin selamat karena agamanya. Masya Allah ya. Karena dengan agamanya itu insya Allah akan menjadikan pernikahan yang barokah, membawa ketenangan dan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah. Tentu bagaimana dengan seseorang itu, seorang wanita laki-laki yang menikahi, lebih baik yang wanita itu dia itu berhijab tapi perilakunya buruk. Ya. Nah, ini sebenarnya perlu diluruskan pola pandang ini. Jadi ingat, syariat itu Allah turunkan itu bukan menjadikan buruk. Akan tetapi syariat itu menjadikan, merubah seseorang, kita sebagai manusia itu menjadi baik. Masya Allah. Yang tadinya akhlaknya itu buruk, tidak terpuji, maka dengan syariat itu dia akan menjadi baik. Masya Allah ya. Ketika seorang wanita dia itu berperilaku buruk, ya diantaranya perilaku buruk itu yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab 59, surat An-Nur 31, bahwa seluruh wanita itu semuanya aurat, tubuhnya itu aurat kecuali tangan dan wajah. Nah, kenapa Allah itu memerintahkan untuk menutup aurat bagi seorang wanita dan itu suruh ditutup kemaluannya? Yang namanya kemaluan itu ya sesuatu yang dipandang itu malu. Jadi wanita itu kalau dilihat auratnya itu malu, maka ditutup. Iya. Maka untuk membentuk seperti itu ya, maka semuanya itu perlu proses. Artinya untuk lebih baik. Jadi kalau seorang laki-laki itu diawali dengan niat yang baik, menikah dengan baik, maka insya Allah nanti Allah akan membimbingnya. Masya Allah. Jadi ketika dia mengawali nikah itu, dia benar-benar harus dia mempunyai suatu tujuan, visi dan misinya. Jadi ketika dia menjadi seorang suami itu, bagaimana istrinya itu dia bimbing agamanya. Karena ketika ada pertanyaan itu lebih baik wanita yang seperti itu, artinya kita untuk proses lebih baik ya menjadi sakinah mawadah itu karena diawali dengan suatu pernikahan. Betul, Masya Allah. Jadi kalau pernikahan itu diawali dengan baik ya, kemudian kita senantiasa
kita thalabul ilmi, terus menggali mencari ilmu, insya Allah dengan beriringnya waktu kita akan menemukan yang namanya suatu kebenaran. Masya Allah. Jadi wanita-wanita yang ditutup auratnya itu adalah wanita yang terhormat, wanita yang mulia. Masya Allah. Jadi artinya sebuah pandangan yang ini kadang keliru bahwa wanita yang menutup melaksanakan syariat itu dipandang buruk. Betul. Nah ini adalah pandangan atau penilaian yang salah. Nah ini karena tidak mungkin Allah itu menurunkan syariat itu supaya menjadi manusia itu hina, tapi supaya menjadi mulia. Masya Allah. Menjadi mempunyai akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi sebenarnya satu, laki-laki itu harus punya tujuan. Kemudian pilihlah agamanya. Pilihlah agamanya. Ya, karena untuk menjadi baik itu proses. Betul. Jadi tidak mungkin ya kita ini menikah langsung baik, Langsung tidak. baik gitu ya, Ustaz, ya. Semua itu punya proses karena banyak sekali di lapangan itu ya awalnya biasa-biasa saja di dalam memahami agama, dalam pengamalannya. Tapi dengan beriringnya waktu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk-petunjuk dengan dia bergaul, dengan dia bertanya tentang agama, kemudian dia menerima lapang dada, kemudian dia dua pasangan ini, dua insani ini dengan pernikahan itu dia merubah dirinya, merubah keluarganya menjadi keluarga yang bagaimana setiap langkahnya itu dia selalu diiringi dengan syariat Allah. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun. Ketika kita menjalani perintah Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, maka Allah akan memberikan yaitu rahmat, ketenangan. Ketenangan di sini Allah akan berikan kebahagiaan. Masya Allah. Orang-orang yang tenang itu adalah orang-orang yang bisa mengamalkan daripada Al-Quran atau syariat Allah dan bisa melaksanakan, meneladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, bagaimana Rasulullah dalam membina rumah tangganya, dalam mengawali dalam sebuah pernikahan. Masya Allah. Jadi kalau pertanyaan lebih baik menikahi wanita yang hijab atau perilaku buruk atau wanita yang tidak berhijab tapi perilaku baik, itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan yang baik saat Iya, itu artinya bisa juga kok bisa seperti itu. Iya. Orang yang dia berkerudung, orang yang menutup framingnya, aurat, framing buruk saat Iya, framing buruk. Jadi itu tidak dibenarkan. Masya Allah. Sedangkan syariat itu supaya menjunjung wanita itu mulia. Lebih mulia. Ya. Karena ketika dia terbuka, dia di hadapan Allah, dia tidak mulia. Karena dengan memberikan syariat itu supaya manusia mulia, dari terhina menjadi mulia. Maka kita doakan kepada wanita-wanita kepada saudara-saudara kita ya yang perempuan, maka teruslah berjuang, teruslah merubah diri kita ya, kita belajar memahami dikit demi sedikit, insya Allah kita semuanya Allah akan bimbing. Masya Allah ya. Jadi yang paling utama adalah si laki-laki ini harus punya tujuan saat kalau ingin menikahi seorang wanita, punya tujuannya adalah ingin sama-sama membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, yaitu ya salah satunya adalah memilih wanita yang sesuai syariat. Ya paling utama adalah yang sudah berhijab, seperti itu ya Ustaz ya. Ya, dan itu semuanya ya, misalkan dari awal pertama tidak punya, artinya belum berhijab, tapi dengan proses waktu kemudian dia belajar, insya Allah kemudian bisa robah, itu sangat mulia sekali. Dan harus ada di dalam diri para suami itu yaitu motivasi untuk dakwah. Dakwah kepada siapa? Ya artinya Quran itu kan mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya bagaimana seorang suami itu punya misi dakwah terhadap keluarganya dulu. Istrinya bisa membimbing anak-anaknya. Dan setelah itu kalau kita mampu, kita boleh dengan luas dakwah yang
dari keluarga, dari dalam ya, dulu, Ustaz, dari ya. dalam dulu kemudian bisa Baru keluar. keluar. Masya Allah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki ketika dia mau menikah. Menikah, Masya Allah. Ini Jangan asal menikah saja. betul. Kenapa? Karena menikah itu kan ibadah yang paling lama, Paling lama. kemudian ibadah yang paling indah dan Masya paling enak, Allah. Mas. Menenangkan jiwa, Betul, Ustaz. menentramkan, ya jiwa kita tentram. Insya Allah pandangan itu harus lebih ditundukkan Iya, lagi. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sebuah ilmu buat kita dan buat teman-teman semua, apalagi yang mau menikah, Ustaz, ya, yang hendak memilih seorang wanita yang mau dijadikan bidadari di dalam keluarganya, yaitu salah satunya adalah mempunyai tujuan dulu laki-laki ini, Ustaz, ya. Bagaimana untuk mengarungi rumah tangga ke depan dan bisa sama-sama belajar, apalagi Ustaz tadi bilang, apalagi kalau misalnya belum berhijab wanitanya, kemudian dibimbing lebih baik dan dia mau berhijab, itu jauh lebih mulia. Masya Allah. Baik, Ustaz, ada yang mau ditambahkan lagi, Ustaz? Ya mungkin cukup saja, ya Insya Allah. artinya seorang laki-laki itu yang jelas jangan sekedar menikah. Menikahlah ya karena Allah, niat lillahi ta'ala, niat ibadah. Insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu rezekinya. Masya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah, semoga ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua dan bisa menjawab pertanyaan yang ada pada teman-teman semua. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video ini. Insya Allah kita akan membuat beberapa video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel kami. Insya Allah kami akan memberikan beberapa jawaban-jawaban yang bisa memberikan pencerahan, sedikit pencerahan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.